sahabat, perkenalkan saya Diah Ainur Rohmah, mahasiswi Pendidikan Geografi Pascasarjana Universitas 11 Maret. Ya, di sini saya akan memperkenalkan produk multimedia pembelajaran geografi yang telah saya buat dengan nama Ecosip. Sahabat pasti penasaran, apa sih Ecosip? Yuk, kita simak video berikut ini. Ecosip merupakan modul digital pembelajaran geografi berbasis website yang dikembangkan dengan Google Sites serta didukung dengan Google Form. Ya, pada modul digital Ecosip ini terdiri dari beberapa fitur utama, yaitu Home, Lesson, Library, Quiz, Project, Case Study, dan Ecological Site. Pada bagian Home, ada petunjuk penggunaan. Pada bagian ini, peserta didik bisa membaca petunjuk terlebih dahulu terkait bagaimana cara menggunakan modul digital Ecosip. Selanjutnya, pada bagian peta konsep, ini berisi materi apa saja yang dapat dipelajari oleh peserta didik dengan menggunakan modul Ecosip. Yang ketiga, pada bagian Home ada KI, KD, indikator, dan tujuan. Pada bagian ini berisi tentang kompetensi dasar serta indikator apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari modul Ecosip pada materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya, pada bagian lesson ini berisi tentang rangkuman materi yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Di sini terdiri dari 7 subtab. Ada lesson 1 hingga lesson 7. Kita coba buka salah satu, yaitu lesson 1 tentang pengertian atau definisi dan faktor serta klasifikasi sumber daya alam. Pada lesson 1 ini dibagi lagi menjadi beberapa submateri. Untuk yang lesson 1 dibagi menjadi 3. Pada masing-masing sub ini bisa kita klik view more untuk melihat penjelasan materi secara lebih mendetail. Selain itu, pada setiap lesson nanti sahabat juga akan pada setiap lesson ada PowerPoint yang bisa sahabat download. Ya, ini PowerPoint-nya. Jadi, modul ini bisa digunakan juga untuk belajar secara offline dengan mendownload PPT yang ada pada setiap lesson. Ya, untuk yang lesson kedua, ini materi tentang potensi dan persebaran sumber daya alam hutan. Ya. Begitu pula yang ketiga hingga lesson yang ketujuh. Jadi masing-masing ada view more untuk melihat lebih detail, serta ada PowerPoint yang dapat sahabat download. Fitur selanjutnya yaitu library. Jadi library ini berisi tentang materi untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman sahabat tentang materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Untuk library ini jumlahnya sesuai dengan jumlah materi yang terdapat pada lesson. Jadi ada 7 lesson, kita coba buka salah satu. Sebagai contoh, ini library ketiga tentang tambang, ya ini sebagai materi pendalaman untuk sahabat. Fitur selanjutnya yaitu quiz. Pada fitur quiz ini jumlahnya juga sama dengan lesson, jadi ada quiz lesson 1 hingga quiz lesson 7. Pada bagian quiz ini kita klik
nanti berisi soal-soal apa saja yang bisa kita kerjakan sebagai latihan untuk memperdalam pemahaman kita terhadap materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ya, ini kita jawab, kemudian setelah kita jawab, nanti bisa kita submit dengan mengisikan nama, nomor absen, kelas. Ya, tadi itu harus diisi terlebih dahulu. Ini ada tanda merah karena itu artinya bahwa tiap kolom ini harus diisi. Nanti setelah kita jawab, seluruhnya terisi, bisa kita submit. Oke. Tapi di sini soal latihannya bukan hanya dalam bentuk pilihan ganda, tapi ada juga yang soalnya berbentuk esai atau uraian. Sebagai contoh pada lesson 4. Pada lesson 4 ini soalnya berupa uraian. Teknis pengisiannya sama, kita isikan dulu nama, kelas, dan nomor absen, kemudian kita jawab pertanyaan dan kita submit jawabannya. Fitur selanjutnya yaitu project. Fitur project ini berisi tugas-tugas untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Jadi di sini ada 2 project. Project yang pertama, peserta didik diminta untuk membuat peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian digambar pada kertas A4. Setelah itu gambar di-scan. Dan setelah di-scan nanti di-upload dengan cara kita mengklik fill out form ini. Ya. Setelah muncul teknis pengisian yang sama, nama, nomor absen, kelas, kemudian ini ada add file. Jadi file yang sudah kita siapkan, hasil scanan itu tadi, kita tambahkan di sini, add file. Kita bisa drag file tersebut atau kita pilih file yang sudah kita siapkan. Nah, setelah dipilih, kemudian bisa kita submit. Begitu pula pada proyek yang kedua. Proyek yang kedua ini tugas membuat vlog dengan tema partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini berbentuk video dengan durasi kurang lebih 5-10 menit. Dengan cara yang sama, ini nanti di-upload pada fitur ini ya dengan mengisikan nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian kita tambahkan file video yang sudah kita siapkan, kemudian nanti disubmit. Ya, fitur selanjutnya ada fitur case study. Case study ini berisi sejumlah studi kasus. Studi kasus ini juga disesuaikan dengan jumlah lesson. Jadi ada studi kasus untuk lesson 1 hingga studi kasus untuk lesson 7. Jadi temanya juga sesuai dengan lesson 1 sampai lesson 7. Kita ambil salah satu contoh studi kasus yang keempat. Ya, coba kita klik. Kalau mungkin kita cek nanti untuk lesson keempat itu tentang sumber daya alam kelautan. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Ini dalam bentuk video, sahabat. Jadi kita bisa memutar videonya. Ya, kita bisa putar videonya. Setelah selesai kita putar, negara kepulauan yang sangat luas dan nanti banyak bisa menyimpan kita kekayaan jawab alam. Tak heran dari zaman pertanyaan dulu, yang ada di bangsa-bangsa bawahnya. penjajah memperebutkan wilayah. Begitu pula pada studi kasus yang lainnya, tapi memang tidak seluruhnya berbentuk video. Kita ambil contoh ini pada lesson 6. Studi kasusnya
ini merupakan berita. Ya, ini nanti bisa kita jawab. Perlu saya tambahkan di sini, jika pada studi kasus ada fill out form, berarti nanti sahabat bisa mengklik fill out form. Ya, kemudian mengisikan nama, kelas, nomor absen. Nah, kemudian menambahkan file jawaban yang telah sahabat siapkan, kemudian disubmit. Akan tetapi, jika pada case study ternyata tidak ada kolom fill out form seperti ini, berarti nanti sahabat bisa mengumpulkan jawaban kepada Bapak atau Ibu guru di kelas. Oke, selanjutnya yaitu fitur ecological site. Pada fitur ecological site ini berisi tentang video-video. Ya, ada beberapa video di sini yang bisa sahabat putar. Video ini berisi tentang isu kerusakan lingkungan, kemudian upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kita ambil salah satu contoh. Kita coba putar video yang pertama tentang kerusakan lingkungan. Ini videonya dalam bentuk kartun. Ya, nanti bisa sahabat lihat. Ya, videonya. Ozzy Ozone, senang bertemu denganmu. Tapi tolong katakan apa? Mungkin kita bisa juga mencoba video yang lain. Ini tentang kampanye sosial mengurangi sampah plastik. Plastik. Ya, ini Plastik juga saat berbentuk ini animasi. Kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan purba seperti cacing. Yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Nah, begitu pula video yang lainnya. Sampah plastik yang terbang sembarangan. Ya, nanti bisa sahabat coba video-video yang lainnya. Begitu pula video yang ada pada setiap lesson nantinya. Jadi, di sini fitur ecological site ini juga bisa menjadi referensi bagi sahabat dalam membuat vlog tentang upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena di sini memang ecological site ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kewarganegaraan ekologi atau ecological citizenship, kewarganegaraan ekologi atau ecological citizenship, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Diharapkan dengan belajar tentang materi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam Indonesia dengan menggunakan modul digital ekosip ini, sahabat bisa meningkatkan rasa kepedulian lingkungan dan bisa membantu dalam pelestarian lingkungan hidup. Terima kasih. Nah, sahabat, itu tadi pemaparan tentang modul digital pembelajaran geografi ekosip. Ya, kalau menurut sahabat video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, terima kasih. Bye-bye.